mahasiswi semester 5 jurusan bimbingan konseling Islam di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini tentunya kalau kalian udah tahu atau udah pernah nonton video aku sebelumnya, kalian pasti tahu aku akan ngapain. Ya, di sini aku akan journaling atau membahas pertemuan kemarin pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Oke, mari kita lanjut, let's go. Teman-teman, pada materi ini teman-teman pasti sering dengar ya, pasti sering dong nonton film gitu. Nah, di film ini ternyata ada dua unsur filmnya, teman-teman. Yang pertama itu ada unsur naratif dan yang kedua ada unsur sinematik. Nah, yang pertama itu ada unsur naratif. Apa sih itu unsur naratif? Yuk mari kita bahas. Nah, yang pertama ada unsur naratif. Unsur naratif itu kayak bayangin ya, dalam film itu sebuah ada unsur naratif itu kayak sebuah bangunan. Unsur naratif adalah pondasi, atap dan rangka utama bangunan tersebut. Misalkan ada sebuah rumah. Nah, unsur naratif itu kayak pondasinya. Unsur naratif adalah isi cerita filmnya gitu. Siapa karakternya, terus apa masalahnya, dan bagaimana urutan kejadian masalahnya, dan bagaimana urutan kejadiannya dari awal sampai akhir. Nah, intinya unsur naratif adalah apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Setiap kejadian harus menyambung sebab akibatnya gitu. Kalau nggak ada fondasi yang kuat, nggak ada fondasi naratif yang kuat, cerita film akan terasa kosong atau nggak jelas alurnya. Mungkin teman-teman juga kalau sering nonton film, mungkin beberapa kali sering ada yang ngerasa feel-nya kurang dapat. Nah, bisa jadi karena unsur naratifnya ada yang keliru atau bermasalah gitu. Nah, yang kedua ada unsur sinematik. Unsur sinematik adalah cara cerita. Apa sih unsur sinematik itu? Kalau naratif itu apa yang terjadi, maka kalau unsur sinematik adalah bagaimana cara kita melihat dan mendengar cerita itu. Nah, unsur sinematik yaitu semua aspek teknis dan seni, yang ini adalah semua aspek yang digunakan oleh para kru film. Misalnya ya, kayak cara penata kamera, secara ngambil shootnya. Kalau misalkan buat syuting para pemainnya ketika kayak sedang nangis atau bahagia, jadi si aktris sama aktornya itu di close up. Nah, kalau misalkan lagi nyeting tempat, berarti kan di shoot long gitu ya, long shoot. Terus bagaimana sutradara menggerakkan aktornya, kayak cut gitu, atau ekspresi nangisnya pakai lagi kayak gitu. Nah, yang ketiga pencahayaan yang gelap untuk horor, kayak penata kameranya gimana. Terus bunyi dentuman yang menunjukkan, penata suara. Nah, jadi di unsur sinematik adalah perkakas dan gaya yang dipakai untuk membuat fondasi naratif tadi jadi film yang bisa kita tonton, teman-teman. Kita tonton, rasakan, dan nikmati. Nah, unsur sinematik ini adalah peran penting yang menarik buat kita bahas. Yang pertama, di unsur naratif di unsur sinematik ada produser. Teman-teman pasti sering banget kan ngedengar kayak produser filmnya sih Pak ini kayak gitu. Nah, produser itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses produksi, mulai dari perencanaan, pendanaan, kayak nyari uangnya di mana, nyari investor gitu atau sponsor, hingga pemasarannya bagaimana. Nah, jadi si produser ini memastikan proyek berjalan sesuai anggaran dan jadwal. Kalau kata ini mah bisa dibilang produser adalah manajer dan pemodel utama proyek film gitu. Nah, yang kedua ada sutradara. Teman-teman juga pasti sering ngedenger ya sutradara kayak gitu. Nah, sutradara itu tugas intinya pemimpin kreatif di lokasi syuting. Nah, si sutradara ini menerjemahkan skenario ke dalam gambar bergerak. Nah, itu yang tadi syuting itu. Terus mengarahkan aktor, menentukan blocking, dan memastikan visi cerita tersampaikan dengan baik. Kemudian ada si sutradara ini adalah pencipta fondasi cerita yang akan difilmkan. Nomor 4 yaitu penata
kamera atau cinematographer, director of photography gitu. Tugasnya itu adalah bertanggung jawab atas semua aspek visual, teman-teman. Aspek visual dan teknis pengambilan gambar, seperti jenis kamera yang digunakan kalau buat syuting itu kayak gimana, komposisi shoot, dan penata cahaya gitu. Mereka adalah mata film yang mengubah kata-kata di skenario menjadi visual yang indah dan bermakna. Nah kan di cerita itu suka ada kayak di cuaca yang sejuk ini bla 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 gitu. Nah itu yang merealisasikan si penata kamera ini. Terus yang kelima, penata artistik gitu. Tugas intinya itu mendesain dan mengelola tampilan visual adegan, kecuali aspek kamera dan cahaya. Ini mencangkup desain set, lokasi, properti, kostum, dan make up. Nah, jadi yang mempersiapkan semua lokasi syuting, penataan ruangnya, kostum aktris, make up. Nah, ini si penata artistik ini. Kemudian ada penata musik. Penata musik itu tugas intinya kayak menciptakan musik orisinal. Kayak kan kalau di film suka ada musiknya kan, kayak buat adegan romantis atau adegan marah atau adegan horor. Nah, itu penata musik yang bekerja begitu. Nah, kemudian ada pengisi dan penata suara, sound designer. Bertugasnya itu bertanggung jawab atas semua elemen audio selain musik, termasuk merekam dialog, menambahkan efek suara, sound effect, dan menciptakan atmosfer suara yang sesuai dengan adegan. Mereka adalah pencipta suasana dengan film. Jadi kayak ada sound-soundnya, kayak sound horor gitu kan, duk. Nah itu sih penata pengisi atau penata suara yang bekerja gitu. Nah yang terakhir ada bintang film, teman-teman. Bintang film itu apa ya, kayak yang sering kita lihat gitu tuh dari sebuah film ya pasti si aktor aktrisnya gitu tuh. Gitu. Nah, tugasnya itu menghidupkan karakternya yang tertulis di skenario. Jadi bagaimana si aktris dan aktor ini menjalankan perannya sebagai karakter gitu. Karakter yang dia ditugasi gitu. Mereka berakting dan menampilkan emosi untuk menyampaikan cerita kepada penonton sesuai arahan sutradara. Aktor adalah wajah dan hati cerita gitu. Nah tadi kalau misalnya kayak orang-orang yang di balik layar nih, kan banyak banget. Nah kalau aktris ini orang-orang yang tampilnya gitu.